Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Rizky Andi dalam channel Bumi Kita. Baik, hari ini masih berada di nuansa Hari Raya Idul Adha. Kami dari pihak Bumi Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Baik, pada kesempatan video kali ini kami akan membagikan bagaimana cara pengendalian hama pada tanaman kacang panjang, yang mana tanaman kacang panjang kami sudah berumur sekitar 7 hari setelah tanam. Nah, seperti apa kami mengendalikan hama pada tanaman kacang panjang? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik sahabat tani, serangga yang menyerang tanaman kacang panjang seperti di gambar ini sangat berbahaya bagi tanaman kacang panjang jika kita biarkan atau tanpa kita kendalikan. Tetapi juga ada yang namanya batas ambang ekonomi. Artinya kita bisa mengendalikan hama ini ketika sudah melampaui batas ambang ekonomi kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam pengendalian ataupun dalam konsep pengendalian hama terpadu. Yang pertama adalah pengendalian secara manual atau bisa kita lakukan dengan diambil menggunakan dengan tangan kita sendiri jika skala hama ini ataupun populasinya masih rendah. Untuk mengendalikan hama dengan tangan sendiri ini ataupun secara manual itu biasanya dilakukan pada daerah persemaian, karena pada daerah persemaian masih bisa kita kendalikan secara manual. Tetapi jika di lahan secara langsung, ini mungkin akan menghabiskan banyak tenaga dan juga menghabiskan banyak waktu kita. Oleh karena itu, jika hama ini sudah menyerang tanaman sahabat tani dan sudah melampaui batas ambang ekonomi, sahabat tani bisa menggunakan beberapa pestisida yang mengandung bahan aktifnya, yaitu Thiamethoxam sama Lambda-cyhalothrin. Nah, baik sahabat tani, ini adalah contoh pestisida yang kami gunakan. Nah, ini adalah pestisida yang kami gunakan dengan dosis 0,5 ml per 1 liter air. Nah, dan sudah kami lakukan penyemprotan pada seminggu yang lalu, dan alhasilnya ada beberapa hama yang cukup efektif dikendalikan oleh pestisida ini. Yang pertama itu adalah ulat gerayak, yang kedua adalah serangga seperti yang dipoto tadi. Nah, untuk penyemprotan pestisida ini dilakukan penyemprotan secara rutin dengan interval waktu yaitu sehari ataupun maksud saya 3 hari dalam sekali jika serangannya ataupun intensitas serangan cukup tinggi. Tetapi jika intensitas serangan jika kita lakukan dalam 1 kali penyemprotan sudah banyak yang mati, lalu kemudian kita cek kemudian 3 hari tidak ada serangan, maka bisa kita hentikan. Tetapi tidak berarti kita harus menghentikan penyemprotan tersebut, tetapi harus tetap kita pantau bagaimana perkembangan dari tanaman kacang panjang kita. Nah, itu dari pengendalian hama pada tanaman kacang panjang. Oke, baik sahabat tani, untuk pengaplikasian pestisida ini bisa sahabat tani menggunakan cap sprayer ataupun hand sprayer. Hand sprayer bisa sahabat tani gunakan di lokasi persemaian ataupun dalam skala kecil, tetapi cap sprayer bisa sahabat tani gunakan atau aplikasikan di lahan yang cukup luas ataupun tanaman kacang panjang yang sudah dipindah tanam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengefisiensikan tenaga kita sama waktu kita, karena tidak mungkin kita menggunakan hand sprayer yang ukurannya hanya 2 liter kita gunakan di lahan yang sudah dipindah tanam. Tentu akan banyak sekali menghabiskan waktu dan juga tenaga kita. Untuk aplikasi dari pestisida ini dilakukan pada malam hari ataupun pada sore hari. Kenapa pada malam hari? Karena malam hari sasaran kita adalah ulat gerayak, yang mana ulat gerayak ini melakukan aktivitasnya untuk memakan daun tanaman kita itu adalah pada malam hari, sehingga ketika kita melakukan penyemprotan pada malam hari langsung mengenai hama sasaran kita, sehingga pada pagi hari dapat dipastikan ulat gerayak tersebut sudah mati ataupun sudah bisa kita kendalikan dengan menggunakan pestisida ini. Nah, selanjutnya kita lakukan sore hari adalah untuk serangga yang ada di foto ini. Nah, serangga ini bekerja aktivitasnya itu pada sore hari dan juga pada pagi hari. Artinya ada 2 opsi untuk sahabat tani bisa melakukan
aplikasi penyemprotannya, itu pada pagi hari bisa, pada sore hari bisa, dan pada malam hari bisa. Artinya penyemprotan bisa kita lakukan pada 3 waktu, itu pagi, sore, dan malam. Tetapi kita harus perhatikan apa hama yang akan kita kendalikan, apakah itu serangga atau ulat gerayak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu yang kedua adalah terhadap dosis yang kita gunakan pada penyemprotan pestisida ini. Yaitu tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk dosisnya dapat dilihat pada label kemasan. Nah, seperti ini. Kawan-kawan jangan terkecoh dengan tampilan seperti ini, karena biasanya itu biasanya ditimpa seperti ini. Dosisnya ada di timpahan pertama. Nah, ini dia. Ini ada beberapa tanaman dengan dosis berbeda. Mungkin bisa di zoom. Nah, di situ ada kacang panjang dan beberapa jenis tanaman lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika hama tersebut ataupun tanaman tersebut tidak ada di label kemasan ini? Nah, sahabat tani dapat menggunakan opsi selanjutnya, ialah tanaman ini termasuk ke dalam famili apa? Contoh, tanaman mentimun. Tanaman mentimun mungkin tidak ada di sini. Ya betul, tanaman mentimun tidak ada di sini di petunjuk ataupun di label kemasan. Nah, sahabat tani bisa mengkategorikan mentimun itu sama-sama tanaman merambat. Nah, tanaman merambat di sini ada kacang panjang. Artinya, tanaman mentimun bisa kita sesuaikan dosisnya pada kacang panjang, yaitu 0,5 mili. Penyemprotan volume tinggi atau sesuai kalibrasi. Oke, baik sahabat tani, sekian dari saya video kali ini. Saya Rizky Andi, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.